Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya aset yang paling berharga yang kita punya? Nah, hari ini kita bakal cari jawabannya dengan ngebahas dua surah pendek dari Al-Quran yang pesannya itu dalam banget. Surah Al-Humazah dan surah Al-Asr. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Mana yang lebih berharga, harta atau waktu? Jawabannya mungkin beda-beda ya. Tapi kedua surah yang akan kita bedah ini ngasih kita perspektif yang wah tajam banget dan bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang keduanya. Kita mulai dari yang pertama, surah Al-Humazah. Surah ini isinya tuh kayak peringatan keras, semacam lampu merah buat kita semua tentang sebuah perilaku yang kadang kita anggap remeh, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Jadi nama surahnya itu Al-Humazah, yang artinya pengumpat atau pencela. Surah ini diturunkan di Mekah, dan secara spesifik banget, surah ini menyoroti dua kebiasaan yang sangat merusak. Merusak buat diri sendiri, dan juga buat hubungan kita sama orang lain. Ayat pertamanya aja udah langsung to the point, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini tuh teguran yang keras banget buat mereka yang hobi merendahkan orang lain, entah itu ngomongin di belakang atau pakai isyarat nyindir di depan muka. Kebiasaan kedua yang jadi sorotan adalah obsesi buat numpuk harta. Dan ini bukan cuma soal ngumpulin uangnya loh, tapi keyakinan yang keliru kalau harta itu bisa bikin kita abadi, bisa ngasih keamanan mutlak. Sebuah ilusi yang, ya ampun, sayangnya masih banyak banget menjebak orang sampai hari ini. Terus kalau peringatannya sekeras ini, hukumannya apa dong? Al-Quran gak ngebiarin kita nebak-nebak. Jawabannya dikasih dengan sangat jelas dan jujur aja lumayan bikin merinding. Konsekuensinya adalah sebuah tempat yang namanya Al-Khutamah. Kalau diartiin secara harfiah, artinya itu yang menghancurkan. Coba bayangin deh, sebuah kekuatan yang bisa ngelumat apa aja yang masuk ke dalamnya, sampai jadi serpian kecil. Dari namanya aja udah kebayangkan seberapa ngerinya. Dan ini bagian yang paling penting. Al-Khutamah itu dijelaskan sebagai api Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Ini bukan api biasa, teman-teman. Ini api yang langsung nyasar ke sumber kesombongan dan keangkuhan manusia, yaitu hati mereka. Oke, setelah dengerin peringatan yang begitu keras, pasti kita jadi mikir, terus gimana caranya biar selamat? Nah, disinilah kita beralih ke surah Al-Asr. Surah yang super pendek ini nawarin kita 4 kunci utama buat menuju keselamatan. Surah ini dibuka dengan pernyataan yang berlaku buat semua orang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ini ibaratnya adalah default setting kita semua. Kita semua ada di garis start yang sama, berpotensi rugi. Tapi tenang dulu, selalu ada jalan keluarnya. Ada pengecualiannya buat mereka yang milih jalur yang beda. Nah, ini dia nih 4 syarat buat lolos dari kerugian itu. Pertama, beriman. Ini fondasinya. Kedua, mengerjakan kebajikan sebagai bukti dari iman kita. Ketiga, saling menasehati untuk kebenaran, biar kita bisa bangun komunitas yang positif. Dan keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Karena jalan ini pasti nggak akan selalu mulus. Penting buat diingat ini tuh satu paket utuh loh ya, nggak bisa dipilih-pilih salah satu aja. Oke, pesannya udah dapat. Tapi kan seringnya cuma jadi pengetahuan di kepala doang ya. Gimana caranya biar pesan ini nggak cuma kita tahu, tapi bener-bener ngeresep ke hati dan jadi perbuatan kita sehari-hari. Yuk, kita lihat metode belajarnya. Seperti yang bisa kita lihat, ternyata ada metode yang terstruktur buat mempelajari kedua surah ini. Jadi, belajarnya itu nggak cuma sekedar baca sekali terus udah. Tapi ada semacam peta jalan biar kita bisa benar-benar menginternalisasi pesan-pesan yang dalam ini. Prosesnya itu mulai dari hal-hal yang paling dasar dulu. Pertama, membaca, pastiin pengucapannya benar. Terus, menghafal, biar pesannya selalu ada di hati kita. Lanjut, menulis. Ini bantu banget buat ngelatih motorik dan ingatan. Sampai pakai transliterasi. Ini semacam jembatan buat ngebantu kita yang masih belajar pengucapannya. Tapi ini lebih dari sekedar teknik loh, ada 3 pendekatan yang disaranin. Belajar berkesadaran, artinya kita fokus bener-bener hadir pas belajar, lalu belajar bermakna, jadi kita nggak cuma apal tapi ngerti banget esensinya apa. Dan yang gak kalah penting, belajar menggembirakan. Nah, ini penting banget biar proses menuntut ilmu itu jadi sesuatu yang kita nikmati, bukan malah jadi beban. Nah, ini ada tantangan praktis nih yang bisa Anda coba di rumah. Kalau udah ngerasa cukup paham, coba deh ambil buku catatan atau kertas kosong. Terus tulis lagi kedua surah ini murni dari ingatan, tanpa ngintip. Ini cara yang efektif banget buat ngukur seberapa dalam pesan ini udah tertanam di diri kita.
Sekarang setelah kita ngebahas kedua surah tadi, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Dan coba kita renungkan dengan pemahaman yang baru. Waktu lawan harta. Surah Al-Humazah ngingetin kita soal bahayanya cinta buta sama harta. Sementara itu, surah Al-Asr dengan tegas banget bilang kalau aset kita yang paling krusial, yang gak akan pernah bisa balik lagi, itu adalah waktu. Jadi waktu Al-Quran bilang manusia itu rugi, yang dimaksud itu adalah kerugian waktu yang terbuang sia-sia kalau nggak diisi sama 4 syarat keselamatan tadi. Pada akhirnya, pesannya jadi jelas banget kan? Harta yang kita kumpulin bakal kita tinggalin. Tapi cara kita menginvestasikan waktu kita itulah yang akan menentukan nasib kita selamanya. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab, tapi buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita sadar waktu adalah modal paling berharga, gimana cara kita akan menginvestasikannya mulai hari ini juga?